Cukup kita mengadu. Cukup kita sibukkan diri kita. Sibukkan dirimu. Untuk kita mengenal diri kita. Maka kita dapat mensucikan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultani. Subhanaka la nuqsi sanaan alaika anta kama istaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di tempat alam terbuka, di tempat yang penuh keberkahan. Marilah sama-sama senantiasa hati kita, lidah kita, mulut kita, semua panca indera ini mari kita basahi dengan banyak-banyak berzikrullah, banyak-banyak berzikir menyebut nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Senantiasa kalbu kita ini kita ingatkan dan senantiasa kita selalu berzikir menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tanda orang-orang yang cinta kepada Allah, hatinya selalu basah, lisannya selalu basah, tapi kalbunya tidak lepas dan senantiasa napas jantung selalu mengucap kalimat Allah, Allah, Allah. Menyambut kedatangan di tahun 2022 ini, mari kita isi ucap kita. Ucap kita ini jangan kita permainkan. Jangan asal keluar. Keluarnya harus dari hati, melalui kalam. Melalui kalam. Kalam-kalam yang keluar dari diri. Yang senantiasa kita menyebut nama Allah. Kalam Allah. Maka jadikan diri kita tempatnya Allah. Tempatnya Allah berfirman, Iqra kitabaka. Kalau hati kita sudah suci, maka kita dapat menyelamatkan umat di dunia ini yang kegelapan hatinya dikuat di atas kekuasaan. Kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Yang diri kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikanlah manusia-manusia yang gelap hatinya untuk menuju jalan, yaitu jalan ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang bagaimana? Kita sudah ditunjuki jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa bimbingan kita akan tersasar jauh. Maka cari yang membimbing kita, yang dapat membimbing kita ke jalan yang lurus. Ya Allah, bimbinglah aku ke jalan yang lurus, ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Sehingga kita dapat membimbing, menyampaikan kalam-kalam Allah
untuk menyelamatkan umat di dunia ini yang kegelapan hatinya. Dengan apa kita menyelamatkan? Maka jadikanlah suci hati kita ini, suci ucap kita ini, suci akhlak kita. Hati bagaimana dibersihkan? Kita banyak-banyak beristighfar. Beristighfar. Misalnya kita membaca Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotaya. Kita selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama kita, para habaib kita, hanya satu. Kita perbanyak tuh baca tuh. Banyak apa? Kalau kita pada maghrib kita baca tuh, kita ramaikan rumah-rumah kita. Rumah-rumah kita ini dengan ucapan apa? Kalam-kalam Allah. Ucapan, baca tuh ratib al-haddad, baca tuh ratib al-atas, baca selawat. Kalau kita diam, artinya sucikan hati kita untuk berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Nih alam yang ada di sini, sekitar kita ini. Pohon-pohon ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam berzikir ini semuanya. Karena kita tidak dengar alam ini berzikir. Nah, kita usahakan. Kita banyak berselawat agar kita berjumpa nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi di tahun 2000 ini. Yuk, rumah kita ini jangan jadikan rumah kuburan. Rumah yang mana? Bukan rumah yang bentuk fisiknya di rumah kita, tapi rumah-rumah yang ada di kolbu kita ini. Kita ramaikan, kita siarkan dengan siap diri kita. Jangan kita melihat orang lain, jangan kita memperguncing orang lain. Kita menyibukkan diri kepada orang lain, menyibukkan orang-orang. Kita sibukkan diri kita. Jangan kau sibukkan orang lain, sibukkan dirimu. Dengan apa? Tadi, dengan beristighfar, dengan berzikir, dengan berselawat, sibukkan. Setiap saat, kalau kita mengaku itu cinta kepada Allah, kita kan cinta kepada Allah. Bagaimana cinta? Cintailah dirimu. Rendahkan bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang penuh banyak permasalahan-permasalahan. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengadu pada hal-hal yang lain. Cukup kita mengadu. Cukup kita sibukkan diri kita. Sibukkan dirimu untuk kita mengenal diri kita. Maka kita dapat mensucikan hati kita. Suci hati kita. Suci ucap kita. Kan sudah pernah kita mendengar bahwa seorang wali Allah, Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah menyampaikan yang ditakutkan nanti di akhir zaman. Ditakutkan nanti generasi-generasi yang akan datang. Apakah dia dapat bisa menyongsong hari esok yang lebih baik? Maka ada manusia-manusia yang tidak punya hati. Ada manusia yang tidak punya lidah. Kalau dia sudah tidak punya hati, apapun dia halalkan, apapun dilakukan. Namanya orang tidak punya hati, jamaah. Namanya orang tidak punya lidah. Orang seperti ini nih, jangan kita ikuti, jangan kita dekati. Loh, kenapa kok justru kita jauhkan mereka? Karena kita belum kuat pondasi-pondasi kita. Pondasi dasar inilah yang harus kita kuatkan. Iman kita.
Mengucapkan iman itu gampang. Al-iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman kita itu ada di atas dan kadang-kadang iman kita ada di bawah. Kita tidak bisa. Belum sanggup. Diri kita saja kita belum bisa. Apalagi kita memperjuangkan bagaimana tentang dinu, tentang Islam. Banyak coba kita lihat. Para ulama-ulama kita, para habaib kita. Yang memberikan kebenaran, yang menunjukkan hak, menegakkan kebenaran. Tapi apa yang terjadi? Kenapa? Karena manusia yang mendengar ini tidak punya hati, tidak punya lidah. Akhirnya mereka menganggap dia yang paling benar dan orang yang menegakkan kebenaran di dunia Islam disalahkan kepada mereka. Ini, maka yuk sama-sama kita barisan, kita rapatkan, kita rapatkan barisan kita. Untuk menuju apa? Kita rapatkan barisan kita ini. Apa nih? Tadi itu suci hati kita. Suci hati kita bariskan. Dengan apa? Tulang-tulang, tangan tulang-tulang ini, kaki, badan semuanya. Agar dia merapatkan apa? Dengan menyebut ya Allah, 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 Allah. Yang selalu ingat. Akhirnya tubuh kita sehat. Semua kita sehat. Karena ucap kita jamaah yang dirahmati Allah. Suci hati kita. Nah ucap kita ini. Allah paling benci orang-orang yang pandai berkata. Sekarang sudah banyak orang-orang yang pandai berkata. Tapi kita nggak lihat hatinya bagaimana. Nah, kita hanya melihat bahwa dia adalah yang paling benar. Apa kita tahu dia paling benar? Satu-satunya kita lihat para wali, para ulama kita, para habaib kita. Mereka yang menjaga alam dan sekitarnya ini. Yang tidak mau memperlihatkan. Mereka yang duduk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hatinya suci. Yang ini juga perlu kita jaga. Ada yang berdakwah, monggo. Ada yang menyampaikan kebenaran, monggo. Ada yang duduk tikap, monggo. Islam harus bersatu di dalam genggaman tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cerai-berai. Ayo satukan, kokohkan bangunan-bangunannya kita yang akan runtuh, kita kokohkan. Jadi suci hatinya, suci ucapnya. Ini berat. Berat. Suci akhlak. Ini akhlak nih. Akhlak generasi-generasi yang akan datang bagaimana? Mereka bisa dihancurkan. Bagaimana coba akhlak yang gampanglah kepada diri kita. Ya, kepada diri kita saja akhlak kita. Diri kita. Kita sering merenungkan bagaimana akhlak kita. Apakah sudah kita perbaiki? Maka kita contoh akhlak kita. Karena di dalam diri kita itu ada nurnya, ada Muhammad. Maka jadikan diri kamu tempat Allah berfirman. Jadikan diri kamu tempat Allah. Sehingga akhlak kita ini mengikuti akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lengkap contoh. Kita bersyukur lahirnya baginda. Kita lihat di alam ini, kita bisa ibadah, kita bisa merayakan peringatan Maulid, kita bisa melakukan peringatan Isra Mi'raj, kita bisa melaksanakan sholat karena semata-mata laulaka ya Muhammad.
tidak akan aku jadikan alam dan sekitarnya bumi ini karena sebabnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, kita contoh akhlak kita kepada siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh ada apa saja di dalam diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mencontoh apa saja ada. Nah, jamaah, tidak berpanjang kalam, mari kita perbaiki. Saya yang masih banyak kekurangan-kekurangan, mari kita sucikan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Mari kita sucikan ucap kita. Mari kita sucikan akhlak kita. Dan mari menyongsong tahun 2022 ini, kita sucikan akhlak-akhlak generasi untuk menyongsong ke depan sebagai pemimpin-pemimpin bangsa negara kita tercinta. Hubul watoni minal iman. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.